في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom para sahabat Bambang Nursena Channel. Terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan share seluas-luasnya, like dan berikan komentar agar setiap orang dibantu untuk menemukan informasi yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ketika pembangunan Bait Allah sepulang dari Babel, mereka tidak diterima dalam pembangunan Bait Allah yang kedua. Mereka hanya mempercayai 5 kitab Musa, itu kitab Torah, Torah Samaria, nabi-nabi sama hakim-hakim. Cuma Torahnya sama dengan Torah Yahudi, sama dengan mereka memakai huruf ini. Hebat ya. Ini huruf Samaria. Jadi Tauratnya itu ditulis dalam huruf Samaria, tapi bunyinya sama. Misalnya kalau Taurat Ibrani menyebut Bereshit bara Elohim. Taurat Samaria dialeknya Bereshit bara Alubim. Elohim dibaca Alubim, tapi intinya sama. Oh ini. Ya, oke. Ini huruf Samaria. Jadi ketika iman Kristen itu disampaikan di tanah Mesir oleh siapa? Oleh Markus. Pada waktu itu mereka memiliki bahasa yang namanya bahasa Mesir kuno. Kemudian setelah zaman Kristen, bahasa Mesir kuno itu huruf-hurufnya diganti dengan huruf Yunani. Tapi ada 7 karakter yang tidak ada dalam huruf Koptik. Ada huruf Yunani maka ditambahkan di situ. Tetapi istilah-istilah Koptik itu adalah istilah zaman Kristen sampai hari ini. Jadi gereja kita itu lengkap. Bahasa Fir'aun masih dipertahankan di gereja Koptik sekalipun hurufnya diganti dengan huruf Yunani. Bahasanya Tuhan Yesus nanti kita lihat di dalam bahasa Aramaik itu sampai sekarang masih dilestarikan di gereja Syria Ortodok, gereja Maronit, gereja Asyria Timur Katolik, ya, masih ada. Kemudian gereja Ortodok Yunani masih melestarikan bahasanya kitab suci Perjanjian Baru. Setiap ibadah mereka selalu mengucapkan Doxa Patri Getuyu Ketuagiu Pneumatik di dalam nama Bapa dan Putra, kemudian bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini sebetulnya mungkin yang nulis ini bukan native speaker Ibrani. Yang nulis itu mungkin adalah orang asing. Makanya ditulis Avenu Sheba Semayim. Lebih cocok. Ini mungkin ditulis oleh orang apa yang bukan native speaker. Yang itu Arab. Nah ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Ya. Ini semua bahasa kuno. Bahasa Arab ini mulai abad ke-6 dipakai. Sudah ada tanda bacanya. Sudah ada. Ini modern.
Rabbana allati fis samawati kemarin saya kirimkan itu apa Di grup Bapak kami dengan transkripsi huruf Latin. Ini huruf Armenian itu dipakai sejak abad ke-5 di Armenia. Lalu ada lagi Latin. Nah, Latin itu sejak abad ke-2 karena pada zaman Tuhan Yesus itu berlaku minimum 3 bahasa, maksimum 4 bahasa. 3 bahasa itu adalah Yunani, lingua franca, bahasa Ibrani itu bahasa pembacaan kitab suci. Bahasa sehari-hari bahasa Aramaik. Nanti kita lihat bahasa Aramaik di dalam itu. Kemudian bahasa Latin itu adalah bahasa administrasi kerajaan Romawi. Makanya sensus namanya pakai nama Latin. Yesua jadi Yesus, ya. Kristus menjadi Kristus. Ini contohnya bahasa Latin. Nah, kita nanti akan melihat di Gua Bethlehem itu disebut Gua Hieronymus. Karena sebelum Hieronymus menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang dikenal Vulgata, artinya terjemah sederhana. Dari situ kita dapat nama Lucifer. Lucifer itu bukan nama setan, itu salah. Nama Patria. Nah, ada nama, ya itu nama umum, bukan nama setan. Nanti saya jelaskan. Itu diterjemahkan mulai tahun 380 di Bethlehem. Ini yang disebut salah satu terjemahan Vulgata, Pater Noster Qui Est Evangelis dalam bahasa Latin. Tapi sebelum ini sudah ada bahasa Latin yang disebut bahasa Latin kuno yang disebut Vetus Latina. Abad kedua, lalu Santo Hieronymus membarui dari bahasa baru Latin. Ini yang kemudian menjadi bahasa liturgi di gereja Katolik sampai hari ini. Nah, bagaimana dengan bahasa Ibrani? Karena bahasa Ibrani memang tidak dikenal dalam sejarah liturgi. Mengapa? Itu mungkin bisa kita bahas di lain kali ya. Karena gereja Yerusalem itu setelah perang Yahudi kedua, yaitu Bar Kokhba yang oleh Rabi Akiba itu dinyatakan sebagai Mesias. Dan Israel memang selama tahun 132 sampai tahun 135 itu memang menjadi negara berdaulat sebelum diluluh lantakan oleh Romawi, itu perang Yahudi yang kedua, oleh Kaisar Hadrianus. Makanya Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina. Dan Eret Yisrael, tanah Israel, nama Israel harus dihapus dari peta bumi dan digantikan dengan nama Palestina. Itu berasal dari abad kedua sekitar tahun 135. Dan ketika itu gereja Yahudi di Yerusalem kemudian hijrah ke salah satu kota yang termasuk 10 kota Romawi yang dikenal Dekapolis, yaitu di Pella. Nah, sejak saat itu maka kita tidak mengenal lagi liturgi yang berbahasa Ibrani klasik. Nah, kita hanya mengenal rekonstruksinya. Dan kalau kita melihat sebetulnya ada Alkitab terjemahan bahasa Ibrani untuk Injil Matius yang namanya Dutilet, itu kira-kira abad ke-14. Nah, bahasa Ibrani yang sekarang beredar itu adalah sebagian ya terjemahan dari berbagai macam penerjemah yang sekarang baik itu oleh lembaga Alkitab di Yerusalem, juga beberapa terjemahan Katolik yang beredar, tetapi itu tidak seragam karena memang itu terjemahan. Nah, sebelum kita masuk di dalam konteksnya, dalam teks asli bahasa Ibrani, saya mengundang seorang murid ya, seorang yang belajar di kalangan komunitas kita, Mas Edward,
untuk membaca teks doa Bapa kami di dalam bahasa Ibrani. Dia sudah hafal itu saya kira. Karena tidak saya cantumkan di sini teksnya, Bapak Ibu. Ada Mas Edward? Oke. Salam para romo, suster, Bapak Ibu yang hadir. Saya akan membacakan doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani. Dari Matius 6 ayat 9. Laken koh titpalalu aten, abinu sheba shamayim, itkades simcha, tavo malkutecha, yaseret soncha keva shamayim ken baaretz, et lechem pukenu ten lanu ayom, uslah lanu al khataenu, kemo sesolehim kam ananu, lachoteim lanu, ve'al tebenu lidein isayon, kiim haletsenu min haran. Solusinya, Ya. kileha hamam lakhata kabura iberet leulme olamim amin. Amin. Luar biasa. Ya, itu salah satu terjemahan ya. Dalam terjemahan lain, uslah lanu itu diterjemahkan umi khalanu al-khubutinu. Jadi karena ini memang translation ya. Tapi paling tidak karena bahasa Ibrani klasik ini juga menjadi bahasa liturgis dari gereja di Yerusalem. Pak Bambang, bersama dengan kita juga ada Pak Nisim ya, teman guide kita di Yerusalem. Oh iya? Iya. Shalom Pak Nisim. Ya, shalom Pak Michael, shalom Pak. Shalom Pak. Shalom semua. Bisa dibacakan teks Ibrani apa? Avinu Sebasemayim. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, סלח לנו את חובותינו, כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבינו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. kita sama-sama katakan. Amin. Ya, Toda Rabah. Jadi sama ya, terjemahannya sama. Ada satu pemikiran begini, karena Yesus itu berkarya di Galilea, maka sebetulnya bahasa Aram yang dipakai Yesus itu adalah bahasa Galilean Aramaik. Ya, tapi masalahnya teksnya tidak ada. Jadi itu satu teori yang menarik, tetapi sebetulnya basic dari teksnya tidak kita dapati. Nah, sekarang kita bisa melihat teks aslinya di dalam bahasa Yunani ya. Namun sebetulnya di sini ada beberapa perbedaan antara teks dalam Injil Lukas dan dalam Injil Matius. Perbedaan itu antara lain, kalau di dalam Injil Lukas digunakan kata dosa kami, kalau di dalam Injil Matius digunakan kesalahan kami. Jadi sebetulnya itu dalam bahasa Arabnya sama, ya. Habnan itu adalah berarti kesalahan dan berarti dosa. Nah, itu rumitnya tatkala kita menyelidiki kitab suci dengan suasana masyarakat yang melahirkannya yang sifatnya adalah multilingual. Dan ini tentu berbeda dengan agama yang muncul dari satu bahasa dan satu zaman. Ya, saudara-saudara, kita lanjutkan. Apa yang menjadi unsur-unsur pokok dari doa Bapa kami? Jadi yang pertama, Tuhan disapa dengan Abba dalam bahasa Aram. Atau Bapa ya, sebagai simbol father-son relationship. Jadi hubungan yang sangat dekat antara Bapa dan anak. Sebetulnya ungkapan Bapa kami yang di surga itu juga bukan ungkapan yang baru di dalam ajaran Kristus. Karena di dalam Talmud maupun dalam doa-doa Yahudi misalnya Avinu, Malkinu, ya Bapa kami, Raja kami itu muncul. Dan juga dalam Talmud ada ungkapan Avinu Sebasemayim, Bapa kami yang ada di surga. Tetapi bedanya apa? Relasi simbolik anak Bapa itu diperdalam berkat iman kepada Kristus sebagai putra tunggalnya. Maka kalau kita lihat tadi, dikuduskanlah namanya, kemudian dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu.
Ketika kita menyebutnya itu relasinya masih jauh. Tapi ketika menyebut Tuhan dengan mu, engkau, itu relasinya menjadi sangat dekat. Kemudian yang kedua, menguduskan nama Tuhan, ya. Dan yang ketiga, memohon kerajaannya datang atas kita, yaitu di bumi seperti di surga, sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat, permohonan rezeki sehari-hari. Itu sebetulnya juga berakar dari doa-doa Yahudi, lechem huki. Permohonan pengampunan, selihah. Lalu permohonan dijauhkan dari pencobaan dan dilepaskanlah dari yang jahat. Paralelisme dalam puisi Ibrani. Jadi makanya dalam Injil Lukas cuma dikatakan jauhkanlah kami dari, jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari si jahat, tidak ada, karena itu paralel sebetulnya ungkapan itu. Unsur kedua dan tiga, yaitu menguduskan nama Tuhan dan memohon datang kerajaannya, itu ada dalam doa Kadis yang tadi kita baca. Namun Yesus sebagai penggenap dari Taurat memperdalam frasa-frasa doa yang dirumuskan dengan kata gantinya dia menjadi mu engkau. Dengan menyerunya langsung dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, maka Tuhan yang seakan-akan jauh menjadi lebih karib, menjadi lebih dekat. Unsur keempat dan kelima, permohonan rezeki kami sehari-hari atau makanan kami secara harfiah, makanan. Dalam terjemahan Indonesia, teks liturgis diterjemahkan rezeki sebetulnya tidak salah. Karena sebetulnya ya, teks Yunani ya, epiosion, dos himin semiron. Epiosion, osion itu sebetulnya maknanya keberadaan. Jadi dalam makanan kami seolah-olah itu bukan sekedar makanan jasmani, tetapi juga segenap berkat Tuhan dalam keberadaan kami. Jadi di atas ousia, epi itu di atas ousia. Dan kata ousia itu yang dipakai di dalam dogma Trinitas, yaitu Tuhan itu sebagai mia ousia, tres hypostasis. Satu ousia, yaitu satu dalam hakikat, ya, satu di dalam esensi, di dalam tiga hipostasis, tiga persona, una substantia tres persona, tres personae, jadi tiga pribadi. Tapi pribadi di sini bukan pribadi yang terpisah, tapi berbeda secara tidak terpisah. Maka diskresi non separati dibedakan, tidak dipisahkan. Ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya bahasa teologis yang ya mungkin tidak sekarang kita bahas. Unsur keempat, 5, dan 6, permohonan makanan sehari-hari, pengampunan dan dijauhkan dari pencobaan, itu paralel dengan Shemoneh Esreh yang panjang itu dalam doa Yahudi. Dan unsur keempat itu sebetulnya sejajar dengan birkat, ya, berkat kemakmuran, birkat hasanim. Namun Yesus menekankan kecukupan untuk sehari-hari kita. Seperti disebutkan misalnya di dalam Amsal pasal 30 ayat 8, ya. Jadi artinya apa yang menjadi bagianku hari ini, tidak serakah, itu seperti itu. Kemudian unsur kelima, permohonan pengampunan dosa, itu sebetulnya tercermin dalam doa Yahudi juga yang dikenal dengan selah lanu. Ampunilah dosa kami avenu kihatanu, karena ampunilah kami karena dosa kami, mihalanu malganu, dan hapuskanlah pelanggaranku wahai Raja kami, karena kami telah melakukan pelanggaran, karena engkaulah Allah yang baik, ya. Ki eltov viselah atah, karena engkaulah Allah yang baik dan maha pengampun. Permohonan dijauhkan dari pencobaan itu paralel dengan birkat haminim. Sekalipun tadi saya sampaikan, birkat haminim itu baru disusun oleh konsili Yahudi di Yabne, di Yamnia, pada saat awal perang Yahudi pertama. Ada seorang imam Yahudi yang dia merasa secara realistis perang yang dikobarkan oleh kaum Selot itu tidak menang. Makanya dia minta izin kepada penguasa Roma dan minta membuat sebuah yeshiva
atau sebuah sekolah atau seminari Yahudi yang kemudian itu muncul diberikan tempat yang dinamakan Yabne, dan disitulah reaksi pertama terhadap kekristenan saat itu. Nah, kemudian seperti teks liturgis tadi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada teks liturgis yang sama persis dengan teks kitab suci. Ini mirip dengan tradisi Protestan di Indonesia. Jadi tradisi Protestan biasanya langsung membaca dari teks suci, dan ini juga di gereja ortodok Koptik di Mesir itu antara teks liturgis dengan teks biblis itu sudah jadi satu sehingga orang tidak menjadi bingung. Tapi dalam teks-teks Koptik sebelum itu ya berbeda juga. Nah, ini teks biblis dan teks liturgis yang bisa kita baca dari doa Bapa Kami dalam bahasa Arab ya. Abana lati fis samawat, mirip sekali dengan Avenu sebasimayum atau Abun di basmaya. Lihat takoda sismuka, dikuduskanlah namamu, lihat timala kutuka litakun masyiatu kama fis samai kadalika alal ard, kubsana kafafana atinal yaum, wakfir lana dunubana kama nakfiru nahnu aidon lil mutnibina ilaina walatutkinlah fit tajribah lakin najina minasir li'anna lakal mulka wal kuwata wal masda ilal abad amin. Nah, karena teks liturgis itu gereja-gereja Arab itu kan banyak yang berbahasa Arab. Misalnya doksologi itu di dalam gereja Maronit dan gereja ortodok Syria itu bunyinya bukan li'anna lakal mulka wal kuwata wal masda, tapi wat tasbihata ilal abad. Itu sama saja saya kira. Mirip dengan keragaman doa liturgis dan teks kitab suci, sehingga di dalam buku puji syukur itu ada doa Bapa Kami yang menggunakan kata dimuliakan namamu, tetapi juga ada teks yang persis dengan teks Alkitab. Nah, ini doa dalam bahasa Arab, dan saya kira untuk orang Indonesia itu sesuatu yang aneh karena orang Kristen pakai bahasa Arab. Tapi sebetulnya kalau saudara pergi ke Yerusalem, pergi ke Bethlehem, ya, secara khusus di kota-kota Palestina, ya, itu ya lazim orang Kristen sehari-hari memang memakai bahasa Arab, ya, dan liturgis mereka juga memakai bahasa Arab. Begitu juga di Nazaret, ya, dikenal dengan doa gereja Al-Bisarah, gereja kabar baik terhadap Bunda Maria, kepada Bunda Maria. Kemudian, ini yang terakhir saya kira nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Pengaruh doa Bapa Kami itu memang luar biasa dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah kekristenan. Ada dua tokoh yang saya sebut sangat terinspirasi oleh doa Bapa Kami. Yang pertama adalah Mahatma Gandhi, seorang tokoh nasionalis India yang mengorbankan Swadesi demi kemandirian rakyat India, ya, yang terkenal dengan ungkapannya My Nationalism is Humanity, yang kemudian itu menginspirasi Bung Karno bahwa nasionalisme harus tumbuh subur di taman sarinya internasionalisme atau peri kemanusiaan. Lalu yang kedua tokoh Soekarno yang sebetulnya dalam bukunya autobiografi yang ditulis Cindy Adam itu dia banyak juga belajar terinspirasi dari doa Bapa Kami, secara khusus karena perjumpaan Bung Karno dengan Romo Van Lith di Magelang, dan yang kedua karena perjumpaannya dengan komunitas Katolik di ND ketika Bung Karno mengalami pembuangan tahun 1940. Dan juga di kalangan umat Islam itu ada doa yang mirip sekali dengan doa Bapa Kami, tapi tentu lebih cocok dengan cita rasa Islam. Karena misalnya istilah Abana, seruan untuk ya Bapa Kami, itu tidak cocok dengan cita rasa teologis Islam. Karena ungkapan Bapak anak itu sering disalahpahami seolah-olah Tuhan beranak. Maka redaksinya lebih disesuaikan dengan redaksi Islam. Ya. Rabbunallahu lati fis samai. Tuhan kami Allah yang ada di langit. Nah, kata samai itu di Islam lebih lazim diterjemahkan langit ketimbang diterjemahkan surga. Kalau surga dalam Islam sama-sama berbahasa Arab, tapi lebih populer jannah, itu surga. Ya. Dikuduskanlah namamu. Wattaqaddasa ismuka, dikuduskanlah namamu. Amruka fis samai
wal ard, ya. Kiranya kehendakmu di bumi dan di surga, kama rahmatuka fis samai fajal rahmatuka fil ard. Seperti rahmatmu ada di langit, begitu juga rahmatmu kiranya ada di bumi. Faghfir lana hubana wa khotoyana. Ampunilah dosa dan kesalahan kami antar rabbut thayyibin. Wahai Tuhan yang maha baik, anzil rahmatan min rahmatika wa sifaan min sifaika ala hadal wajhi, atas penyakit ini, dan sembuhkanlah dari kesembuhanmu atas penyakit ini. Jadi doa untuk penyembuhan orang sakit, ya. Jadi artinya doa Bapak kami itu menginspirasi banyak sekali komunitas spiritual di dunia. Bahkan juga saya kira itu dalam bentuk tembang-tembang yang disesuaikan dengan langgam mocopat. Itu dikenal baik itu dalam komunitas Protestan di tanah air kita, khususnya di Jawa, misalnya kidung-kidung zaman Kiai Sadra, Kiai Tunggul Wulung, maupun yang ditembangkan di komunitas-komunitas Katolik Jawa. Nah, terakhir ini Anda bisa membaca itu terjemahan Injil Papat dalam bahasa Jawa versi mocopat yang dibuat oleh Romo Sindunoto. Itu sangat baik sekali. Jadi kira-kira kalau saya bandingkan itu tidak kalah menariknya ketika orang Arab dengan mulahanat al-anajil, ya, artinya pembacaan Injil secara dilantunkan, maupun tilawat masamir di gereja-gereja Arab. Tapi tidak kalah saya kira merdunya dengan tembang Jawa yang mengidungkan doa Bapa kami itu, misalnya dalam Pupuh Pucung misalnya. Duh Romolun kang munggu ing swarga gong, mugi asma Tuhan linuhurna sagung jalmi wonten bumi kados dene ing suwarga, dan seterusnya. Jadi ini keindahan yang luar biasa dari doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kiranya ini terus menginspirasi kehidupan sehari-hari kita untuk semakin kita menyatakan kehendaknya di bumi seperti di surga.